Oke, lanjut guys. Di sini ada mobil 50 Carry juta Futura yang gue naikin juga nih sama pemaris, dan ada insiden sedikit ya, ada kabel kebakar dan jadi berasap nih di satu ruangan kabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan kita lagi pada proses lelang di Balai Lelang Legoas. Makanya gue lagi tidak di dalam pool untuk unit-unit lelang karena lagi disterilkan. Dan ini proses lelang sedang berlangsung. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja cek nanti di video gue ini. Ada unit-unit apa aja yang akan laku di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini, dan unit-unit unsold apa aja yang belum terjual di Balai Lelang Legoas ya. Nanti akan kita cek. Oke guys, kita akan coba sedikit lihat proses lelang di Balai Lelang Legoas, karena memang Legoas ini adalah pelopor lelang dengan menggunakan aplikasi, dan 100% ini lelangnya 100% online dan tanpa angkat-angkat NPL. Jadi dimanapun kita bisa lelang tanpa ribet ya guys. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, langsung aja cek di App Store atau di Play Store teman-teman semua. Dan mohon maaf buat teman-teman yang banyak di luar negeri ini yang DM ke Instagram atau komen di DM YouTube gue ini, ada yang nggak bisa download karena memang server untuk Legoas ini masih untuk hanya di lokal aja ya, di Indonesia. Bahkan untuk Malaysia ataupun internasional lainnya ini masih belum bisa di download. Jadi untuk saat ini license-nya masih lokal aja. Oke, seperti apa live biddingnya di Balai Lelang Legoas, kita akan cek di sini ya. Oke guys, jadi di sini adalah tempat untuk kita melakukan live bid. Ada monitor. Nah, tujuannya monitor ini adalah untuk kita mengetahui lot berapa yang sedang di bidding ya oleh para peserta yang ada di sini maupun yang ada di berbagai tempat, karena di sini nggak ngangkat-ngangkat NPL secara konvensional, tapi di sini kita melakukan lelangnya melalui aplikasi. Jadi saat lotnya tiba, kita siap dengan handphone kita masing-masing. Nah, di sini adalah yang disebutnya tempatnya live bid ya untuk di Balai Lelang Legoas. Ya nggak terlalu rame, tapi di sini unit-unitnya lagi memang banyak inceran ya. Dari unit Niaga ada Grand Max Blind Van, Carry Futura Box, Toyota Avanza, dan juga ada beberapa unit lainnya. Jadi buat teman-teman nanti akan kita cek unit-unit apa aja yang akan sold dan juga unsold di Balai Lelang Legoas ini. Oke guys, ini sudah sepi dan kita akan melihat hasilnya. Jadi sudah selesai lelangnya, dan nanti kita akan coba cek unit-unit apa aja yang sold dan kita sedikit preview yang unsold. Cuman hari ini tuh ada lumayan banyak, kurang lebih 12 unit dan keseluruhan motor laku semua ya. Nah, cuman bukan motor yang ini, ya motornya ada di lintas. Oke, apa aja unit-unit yang sold, kita langsung coba masuk ke lotnya Balai Lelang Legoas. Oke guys, agak lumayan hot di sini ya. Nah, ini ada 12 unit dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang sold yang ada di Balai Lelang Legoas ini. Oke, ikutin terus guys video gua. Kita langsung mulai dari R3, dan ini beberapa kali gua pernah review nggak laku-laku, akhirnya sekarang sold ya. Kita langsung cek. Ini adalah Suzuki R3 GL 1400 manual transmission, warnanya abu-abu metalik, tahun 2017. Odometer di 78 ribuan. Grade-nya masih C, cuman kita nggak usah keliling lagi karena akan ada beberapa review unit yang sudah laku di sini. Gua akan bilang eksteriornya kurang ya, interiornya cukup, mesinnya juga di C. Pajaknya mati di bulan 8 2019, dan ini salah satu PR-nya, ada beberapa PR juga di bagian eksterior. Di open di 84 juta, lakunya juga di harga dasar 84 juta. Nah, ini salah satu PR-nya itu di pajak eksterior ya, depan belakang ya, ini ada kurang ya. Jadi buat teman-teman ya pernah cek di YouTube channel Dozo21 seperti ini. Nah, ini PR-nya langsung ada di belakang. Kita cek sekilas di bagian pintunya. Nah, ini PR selanjutnya lumayan ya, dan salah satunya di bagian belakang ya ini. Dan ini adalah PR selanjutnya yang sudah mengarat seperti ini, dan beberapa baretan-baretan kasar. Untuk di bagian interior ini masih terbilang cukup. Lalu ini juga salah satu PR-nya di pintunya ini, karena bekas nabrak jadi tidak presisi ya.
Oke, tapi sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Suzuki R3 GL 2017 manual transmission, odometernya masih di 78 ribuan, eksteriornya kurang, interiornya cukup, mesinnya di C dan di open di 84 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar di 84 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Kita langsung cek di unit berikutnya. Oke, lanjut guys. Di sini ada mobil 50 jutaan dan ini laku ya akhirnya. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe M manual transmission 2019, odometer 67 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin dan di sini masih grade C, cuma nanti akan gua jelaskan apa yang kurang. Di open di 55 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar 55 juta rupiah. Jadi sudah dapat mobil 2019 50 jutaan. Untuk di bagian eksterior sih C arah ke D. Ada beberapa beretan kasar di bagian lips dan juga di bumper seperti ini. Lalu untuk di bagian headlamp ini masih oke, tipe M ini belum ada fog lampnya. OEM velgnya kaleng seperti ini. Bagian pintunya ini agak kurang presisi karena bekas nabrak seperti ini di sebelah kanan depan. Nah, ini untuk di bagian belakang stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sisanya di bagian sisi sebelah kiri dari belakang ini masih tampak cukup, hanya ada beberapa yang harus di repair lagi dan di repaint di bagian sisi pintu belakang sebelah kiri ini. Dan ini juga kurang begitu presisi. Jadi ini bekas agak nyerempet seperti ini. Mobil 55 jutaan tahun 2019. Untuk di eksterior C, kalau menurut gue ya, jadi ada beberapa PR. Pajaknya mati di bulan 4 kemarin dan di sini interiornya masih oke. Yang jadi PR besar itu adalah di mesin karena mesinnya ini harus oversize ya. Jadi oil pumpnya ini muncrat ke atas dan ini jadinya harus di oversize lagi atau di bore up lagi lah intinya kalau bahasa motor ya. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Sigra tipe M 2019 dengan odometer 67 ribuan, pajak yang mati di bulan 4 2020 kemarin. Di open di harga 55 juta rupiah, akhirnya laku di harga dasar juga 55 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Kita ke unit berikutnya yang laku ya. Lanjut guys, ini kalau teman-teman belum lihat videonya saat kita ngambil unit untuk Avanza tipe E ini, bisa cek langsung di deskripsi atau di atas ini ya. Nah, ini adalah unit tipe E dan akhirnya sold out semua. Kita langsung cek salah satunya. Di sini adalah Toyota Avanza. Ini Avanza tipe E manual transmission 2012, odometernya di 238 ribuan, masih grade B tapi nanti akan gue jelasin sedikit. Pajaknya masih hidup sampai bulan 8 2021 nanti dan di open di 72 juta, lakunya ini di 78 juta rupiah. Dan ini yang gue naikin bersama pemaris ya ke arah balai lelang Legoas dari vendor. Kalau untuk kaki-kaki ini agak kurang bagus ya karena empat-empatnya sudah kena. Velg OEM ya, kaleng dari bawaan Toyotanya. Nggak ada fog lamp untuk tipe E ini, tapi headlamp masih oke, AC masih dingin. Terus untuk mesin juga masih oke, hanya ada beberapa sedikit rembes ya. Jadi nggak rembes banyak tapi sedikit. Untuk di eksterior catnya sudah agak sedikit mengusam. Di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih cukup normal kalau menurut gua. Dan ini di bagian belakang dari unit mobil ini masih cukup baik, belum ada sensor parkir juga di belakang ya. Di interior kekurangannya satu, selain sedikit kusam, head unitnya kosong ya, jadi nggak ada head unit sama sekali untuk keseluruhan mobil Avanza tipe E yang kita ambil di vendor ini. Oke guys, sekali lagi ini adalah Toyota Avanza E manual transmission 2012, odometernya di 230 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 8 2021 nanti. Dan eksteriornya ini kalau gue bilang cukup, interiornya cukup, hanya nggak ada head unitnya ya. Mesinnya juga masih terkategori cukup. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya di 78 juta rupiah. Jadi sekali lagi selamat buat pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza E ini. Berikut nih, lanjut kita ngarah ke unit laku berikutnya. Ini adalah Toyota Avanza E juga 2012 manual transmission, odometernya yang ini 249 ribuan, masih grade B tapi kalau gue bilang eksterior C, interior C, mesinnya di C ya. Cuman di sini kaki-kakinya masih agak sedikit lebih baik ya dibanding yang gue bawa sama Pak Maris kemarin. Pajaknya masih hidup sampai bulan 7 2021 nanti. Di open di 72 juta juga dan lakunya di 78 juta 500. Dan ini ada di lot 41. Sama ya, kurang lebih gue menjelaskannya di bagian eksterior itu seluruhan sama, mesin sama, interior pun juga sama. Dan ini laku di 78 juta 500. Karena ini kaki-kaki juga masih lebih oke dibanding yang sebelah kanan. AC tetap masih dingin. Lanjut ke 1553 POP nih. Kalau untuk 1553 POP ini salah satu yang kalau nggak salah yang dibawa Om Rahman, dan ini kondisi yang paling gres sih kalau menurut gua.
Ini adalah Avanza tipe E 2012 manual transmission, odometernya masih di 185 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 7 2021 nanti. Di open di 72 juta rupiah, lakunya di 80 juta rupiah. Memang ini laku yang tertinggi. Eksterior masih cukup, interior lebih cukup dibanding yang dua tadi, dan mesinnya ini juga terbilang cukup. Kaki-kakinya sih yang masih oke nih menurut gua. Walaupun head unit juga nggak ada, tapi ini masih terkonfirmasi oke, dengan kilometer juga masih cukup rendah dibanding yang lain ya. Ini di 180 ribuan nih. Jadi yang dibawa sama Om Rahman ini di eksterior catnya masih tampak oke, dan juga di interior juga masih cukup. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza yang tipe E manual transmission 2012. Odometernya masih di 185-an, pajaknya masih hidup di bulan 7 2021 nanti. Di open 72 juta, lakunya di 80 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke, Avanza yang terakhir yang dilelang pada siang hari ini adalah yang ini 1572 POP. Ini tahun 2012 manual transmission, odometer di 218 ribuan, dan di sini pajaknya masih hidup sampai bulan 7 2021 nanti. Sama 72 juta rupiah, lakunya di 77 juta rupiah. Juga terbaik nomor 2 ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, di sini eksterior C, interior C, mesinnya juga C, jadi belum ada yang X laka sama sekali. Headlamp juga masih oke. Kalau dibilang kaki-kaki juga masih terbilang cukup oke nih. AC juga masih dingin, hanya ada kusam sedikit di bagian interior. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza 2012 ini dengan odometer di 218 ribuan. Pajaknya masih hidup nih sampai bulan 7 2021 nanti, dan di open di 72 juta rupiah, lakunya di 77 juta rupiah. Selamat sekali lagi kepada pemenangnya. 4 unit Avanza E sudah laku. Sekarang sisanya kalau nggak salah sisa 2 ya yang akan dilelang pada next event. Jadi buat teman-teman langsung aja pantau balai lelang Legoas di open di 72 juta nih. Oke, ini yang salah satu favorit, cuman karena memang harganya dari vendor agak tinggi, jadi belum laku ya. Yang 4 dari 4 sisa 2. Nah sekarang sisanya tinggal 1 nih. Jadi unitnya tinggal sebelah kanan doang. Yang sebelah kiri ini sudah laku. Jadi langsung kita akan cek aja. Ini adalah Toyota Innova G diesel ya, 2012 manual transmission, eksteriornya C, interior C, mesinnya di C. Odometernya di sini 147 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 7 2021 nanti, dan di open di 160 juta, lakunya juga di 160 juta rupiah. Nah ini kondisinya pernah gua review ya, sampai gua test drive, ada videonya juga khusus, jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Jadi gua hanya preview soldnya aja. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza diesel yang tipe G ini 2500 cc tahun 2012 di harga dasar 160 juta rupiah. Masih ada satu ya, jadi buat teman-teman yang bener-bener pengen nyari Innova diesel, ini masih grace juga sih kalau menurut gua, masih serba C, dan akan rencananya turun harga nih ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih, akan turun harga. Sisa 1 nih, udah nggak ada lagi di balai lelang Legoas. Jadi yang tertarik langsung aja hubungi balai lelang Legoas. Oke guys, ini juga ada unit-unit niaga yang juga ada videonya, sempat gua eksklusif ngambil bareng nih dengan tim balai lelang dari Legoas. Ada dari vendor yang berbeda 2 unit, kita akan ngebahas itu dulu. Nah ini memang lebih oke kondisinya, cuman langsung kita cek aja dulu. Kita akan ngebahas yang 2014 dan 2015 dulu, sisanya kan 2010 ya yang pernah kita videokan, yang kita ambil. Yang ini dari vendor yang berbeda, jadi langsung aja karena bentuknya agak sama. Ini adalah Grand Max Blind Fan AC ya, 1300 cc 2014 dan 2015. Yang 2014 odometernya di 33 ribuan. Yang 2015 ini odometernya di 60 ribuan, masih grade B. Cuman kalau gue bilang sih grade-nya serba C ya. Yang 2014 di open 50 juta, yang 2015 di opennya 55 juta. Pajaknya masih hidup di bulan 11 2021 nanti dan bulan 3 2021 nanti. Kita cek dulu yang 2011, ini masih serba C, tipe AC ya. Velgnya semuanya kaleng seperti ini dan masih ada stiker dari perusahaannya, masih terbilang oke. Untuk di bagian interior ini masih terbilang cukup ya. Nah ini kalau untuk joknya sama bagian dalamnya nih masih oke, apalagi yang di 2015. Dan ini sold nih dari 50 juta sampai 55 juta. Dan ini di bagian belakang 2015 top lamp masih oke, tapi ada beberapa penyok-penyok ya di bagian pintu bagasi. 2014-nya ini ada Mika stop lamp yang pecah dan ada beberapa baret-baret dan penyok juga cenderung sudah mengarat ya. Nah seperti ini nih kondisinya yang 2014 dan 2015 AC. Jadi sekali lagi selamat nih pada pemenangnya nih.
Oke, jadi seperti ini guys, blend fan AC 2014 dan Sona 2015 di open 50 juta rupiah. Yang 50 juta ini lakunya di 54 juta rupiah. 2015 di open di 55 juta, lakunya di harga dasar. Jadi 50 jutaan sudah dapat blind fan 2014 dan 2015 di Balai Lelang Legoas. Masih sedikit banget ya saingannya. Kondisinya masih serba C dan ini pajak masih hidup semua nih. Jadi jangan khawatir untuk mendapatkan unit niaga di Balai Lelang Legoas, ini ada ya biasanya. Oke, intinya sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Grand Max 2014 dan 2015 yang blind fan dengan harga 54 dan 55 juta rupiah. Oke, kita ngebahas yang Carry Futura dulu. Ini Carry Futura yang gue naikin juga nih sama Pamaris, dan ada insiden sedikit ya, ada kabel kebakar dan jadi berasap nih di satu ruangan kabin. Jadi ini agak membuat panik, teman-teman bisa cek videonya, seru ya pengambilan unit di Balai Lelang Legoas ini. Kita langsung cek nih yang 8570. Ini adalah Suzuki Carry Futura yang tipe box 2011. Manual transmission masih grade B, tapi kalau gue bilang nih masih C ya, masih serba cukup. Pajaknya masih hidup sampai bulan 10 nih 2021 nanti, dan di open di 35 juta rupiah, lakunya di 44 juta rupiah. 35 juta dan sekarang lakunya di 44 juta rupiah nih. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau untuk di bagian boxnya ini masih oke lah. Aki juga masih terbilang cukup baik. Headlamp masih oke. Catnya ini yang sudah agak memudar. Nah, kalau untuk di bagian velg ini semuanya kaleng, dan bannya ini kurang lebih 30-40% ya. Kita intip di bagian sisi belakang coba. Oke, di bagian sisi belakang untuk di boxnya ini masih cukup baik ya. Jadi masih oke banget. Dan ini ada alarmnya nih sebenarnya. Asal nggak konset. Jadi saat mobil ini dibuka tanpa ada izin ya, atau dari permisi, ini alarmnya akan menyala, dan ini yang membuat panik kemarin. Masih terbilang cukup baik ya, dengan 40 jutaan teman-teman udah bisa dapetin mobil niaga, pajaknya pun juga masih hidup, dan ini masih kondisi layak pakai. Oke, singkat aja sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Ini adalah Suzuki Carry Futura yang tipe box tahun 2011, odometer 147 ribuan, pajaknya mati di bulan 10 2021 nanti, di open 35 juta rupiah, lakunya di 44 juta rupiah, masih serba cukup dan masih serba layak ya. Next, Carry Futura lagi yang di sebelah sana, sama di open 35 juta. Kita akan cek sekilas, nggak usah kita kelilingin karena kita preview aja ya, semuanya mirip-mirip. Ini adalah Suzuki Carry Futura tipe yang box juga tahun 2011, dan odometernya masih 123 ribuan, grade-nya masih B, cuman ini masih serba C ya. Dan di boxnya ini plafonnya ada yang udah harus diganti karena sudah jebol sih kalau menurut gua. Pajaknya mati di bulan 8 nih 2021 nanti, di open di harga 35 juta rupiah, lakunya di 45 juta rupiah. Nah, yang ini lakunya lebih tinggi sejuta ya, 45 juta rupiah, karena memang nih lebih cukup oke sih untuk kaki-kaki dan juga mesinnya. Sebenarnya yang sebelah sana yang gue naikin sama Bang Aris juga kaki-kakinya oke. Jadi masih terbilang serba cukup keseluruhannya nih untuk si Carry Futura box ini. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan mobil niaga Carry Futura box 2011 ini dengan harga 45 juta rupiah dari 35 juta rupiah ya. Masih serba C, pajak masih hidup sampai bulan 8 2021 nanti, dengan odometer 123 ribuan. Oke guys, dan buat next ini ada Grand Max lagi 2010 1 2 3 4 5. Masih ada 5 Grand Max yang masih belum laku. Kalau nggak salah kita langsung cek aja di open di harga Grand Max 2010 ini masih di open di harga 45 juta rupiah. Grand Max yang laku ini 2, 54 sama 55 juta. Carry boxnya laku di 44 sama 45 juta. 2010 Grand Max serba C ini masih belum laku. Ada 5 unit di 45 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil niaga, ini di Balai Lelang Legoas masih ada rencana akan dilelang lagi pekan berikutnya atau lelang event berikutnya di 5 unit Grand Max blind van. Oke guys, jadi ini adalah proses lelang dari Balai Lelang Legoas, dan ada beberapa unit juga yang masih belum sold. Ini adalah salah satunya dari Veloz, tapi masih 150 juta, 130 juta untuk di Camry 2011. Ada juga Grand Livina XV, dan ada beberapa juga yang masih belum laku, termasuk Calya Sigra nih, masih banyak 70 jutaan. Ada satu Sigra tadi yang laku ini di 55 juta di harga dasar. Ini masih serba C, interior dan eksterior. Mesinnya ini sudah masuk ke arah derek ya, karena sudah oversize. 55 juta 2019. Sisanya Calya Sigra 2017 nih. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik, masih ada Innova diesel nih 1 unit yang akan turun harga, jadi tinggal 1 unit. Lalu ada beberapa lagi Avanza tipe E ya, kalau nggak salah ada 1 lagi, dan rencana akan dilelang berikutnya nih. Jadi tungguin aja nih. Buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa cek di Legoas ya.
Oke guys, jadi seperti itulah review dan preview tentang unit yang sold dan juga unsold yang ada beberapa di balai lelang Legoas ini dari proses lelang pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga valid ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lengkapnya di balai lelang Legoas. Teman-teman yang belum download langsung aja download ya. Cuman yang untuk di luar negeri atau di luar Indonesia masih belum bisa untuk download karena lisensinya masih hanya untuk di license Indonesia. Di luar negeri license untuk Legoas ini masih belum terdaftar ya. Next nanti akan terdaftar, jadi tungguin aja update-nya seperti apa. Buat teman-teman yang masih di Indonesia dan ingin tahu tentang Legoas, jangan lupa di download informasinya lengkap ya di aplikasinya. Oke guys, sekian aja untuk review pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.